Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Al-Rashid dan kali ini saya akan membuat video tentang uji Kolmogorov dan Smirnov test. Pada video kali ini, pada uji Kolmogorov test, yaitu untuk mata kuliah probabilitas dan statistik. Oke, pada data kali ini saya menggunakan data COVID-19, pasien COVID-19, yaitu data COVID-19 per tanggal 27 April 2020, yaitu sebagai data sebelumnya, dan data COVID-19 per tanggal 17 Mei 2020 itu menjadi data sesudahnya. Data per tanggal 27 April ini juga saya gunakan pada pembuatan video pada UTS sebelumnya. Oke, pada data COVID-19 ini saya mengambil data dari situs kompas.com, yaitu menggunakan beberapa provinsi, yaitu ada 20 data. 20 data yaitu pertama Bengkulu, Maluku Utara, Jambi, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Riau, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembuatan di uji Kolmogorov dan Smirnov testnya. Oke, sebelumnya kita akan mengcopy dulu data yang terkontaminasi, 20 data tadi, di 8 ini kita kopikan, 20 data ini kita kopikan ke dalam uji Kolmogorov-nya, yaitu kita letak di pretest. Oke, setelah kita letak, kita akan untuk fcom itu terletak, kita menggunakan 1 sampai 20, selanjutnya fs. Sebelum fs kita menghitung rata-rata dahulu. Untuk rata-rata cara menghitungnya yaitu sama dengan average, lalu kita tarik dan blok dari angka pertama hingga data ke 20. Oke, kita enterkan. Selanjutnya itu adalah menghitung stdef. Kita tarik lagi dengan rumus sama dengan stdef. Nah, kita tarik dari angka 1 sampai ke 20, kita enterkan. Oke, selanjutnya untuk fcom itu angka 1 sampai 20. Untuk fs kita menggunakan rumus sama dengan data pertama fcom, yaitu angka 1, yang kali ini yaitu angka 1 dibagi dengan angka ke-20 nya. Lalu tidak lupa kita letakkan, kita kunci di angka ke-20 nya agar angkanya tidak berubah. Kita enterkan. Oke, setelah itu kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya yaitu setelah kita menarik ke bawah, selanjutnya kita akan menghitung ZI, dimana untuk ZI itu rumusnya yaitu buka kurung C5 yaitu yang ini, data pretest yang pertama, dikurang dengan C25 yaitu nilai rata-ratanya, tutup kurung, lalu dibagi dengan nilai SD nya. Oke, setelah itu kita enter, kita akan dapatkan nilai ZI nya, lalu kita tarik ke bawah. Oke, setelah kita dapat nilai ZI nya, kita pindah ke nilai FT ZI. Untuk nilai ini kita menggunakan rumus sama dengan nomdis F5. F5 yaitu data ZI yang pertama. Jadi sama dengan nomdis data ZI yang pertama yaitu pada sel F5. Kita enterkan. Setelah dapat, kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya yaitu kita menghitung Fs kurang Ft. Untuk Fs kurang Ft kita menggunakan rumus sama dengan ABS, buka kurung, nilai Fs dikurang dengan nilai Ft yang kurung ZI. Oke, sama dengan ABS, nilai Fs yang pertama dikurangi dengan nilai Ft ZI yang pertama. Lalu kita enterkan. Kita tarik ke bawah. Oke, setelah dapat angka semuanya, lalu kita mencari D hitung. D hitung menggunakan rumus yaitu sama dengan max, lalu kita sorot dari data pertama hingga data ke-20. Sama dengan max
kita sorot data dari data pertama hingga ke 20, lalu kita enterkan. Oke, kita dapat di angka 0,3472 sekian. Untuk Ktabel kita mencarinya yaitu kita melihat dari ini tabel nilai kritis uji Kolmogorov dan Smirnov dengan cara yaitu kita mempunyai data 20, lalu kita kurangin 1 yaitu 19, dan kita lihat kita menggunakan di 0,05 yaitu 19, kita lihat di 0,05 yaitu di 0,301, maka kita dapatkan nilai Ktabel yaitu 0,301. Selanjutnya di sini ada hipotesis di mana yaitu H0 data berdistribusi normal dan H1 yaitu data tidak berdistribusi normal. Data berdistribusi normal jika dihitung yaitu jika dihitung yang ini kecil dari Ktabel. Baik, setelah kita mendapatkan hasil dari dehitung dan Ktabelnya, maka kita lanjutkan dengan hipotesis. Di sini hipotesis ada H0 yaitu data berdistribusi normal dan H1 yaitu data tidak berdistribusi normal. Yaitu ketika data berdistribusi normal yaitu jika dehitung kecil dibandingkan Ktabel. Dari hasil ini maka kita dapatkan kesimpulan yaitu nilai D sama dengan 0, nilai D yaitu 0,347 nilai dehitungnya kecil ke 0,301, yaitu kesimpulannya hasil D 0,347 kecil ke 0,301 yaitu nilai D lebih kecil dibandingkan nilai K. Hasilnya maka H0 diterima dan H1 ditolak, maka berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji signifikansi. Untuk di sini sudah ada pretest, posttest, Y kurang X, XD yaitu D kurang MD, XD pangkat 2. Untuk nilai X yaitu menggunakan data sebelum yaitu yang ini terkontaminasi, dan untuk nilai Y yaitu menggunakan nilai yang sesudah yang terkontaminasi sudah pertanggal 17 Mei 2020, itu menggunakan nilai Y nya. Jadi kita kopikan saja karena sudah di copy juga nilai tadi termasuk ke dalam Y ini. Selanjutnya kita akan menghitung Y kurang X. Untuk Y kurang X yaitu menggunakan rumus yaitu sama dengan nilai Y dikurang dengan nilai X, yaitu pada sini sel D6 dikurang C6. Kita enterkan, lalu kita tarik ke bawah. Oke. Selanjutnya yaitu kita mencari rata-rata dari hasil ini. Untuk rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average, kita tarik dari data pertama hingga data ke-20, lalu kita enterkan, lalu kita sudah mendapatkan hasil dari rata-ratanya. Selanjutnya kita menghitung nilai XD. Untuk nilai XD kita menggunakan rumus sel E6 yaitu sel ini, yaitu nilai Y kurang X pertama dikurangkan dengan nilai rata-rata, dan tidak lupa kita kunci supaya tidak ada data tidak berubah. Jadi nilai Y kurang X pertama dikurangkan dengan nilai rata-ratanya, lalu kita kunci di sini, lalu kita enter. Oke, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya untuk nilai XD pangkat 2. Untuk nilai XD pangkat 2 kita menggunakan rumus sama dengan nilai XD tadi dipangkatkan dengan 2, lalu kita enterkan, tertarik ke bawah. Oke, setelah kita mendapatkan hasilnya,
lalu kita menghitung untuk jumlah untuk yang XD, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum, kita tarik dari angka pertama hingga data ke-20, lalu kita enterkan, yaitu sama dengan sum data yang pertama kita tarik hingga ke data 20, kita enterkan, kita sampaikan nilainya yaitu 0. Selanjutnya kita menghitung jumlah untuk yang XD pangkat 2 menggunakan rumus sama dengan sum, kita tarik data yang pertama hingga ke data 20, yaitu sama dengan sum, kita tarik data yang pertama hingga ke 20, lalu kita enterkan. Oke, setelah kita mendapatkan hasilnya, lalu kita lanjut ke hipotesis. Untuk hipotesis, yaitu yang pertama H0 tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, dan H1 yaitu terdapat perbedaan rata-rata skor untuk sebelum dan sesudah. Rumus T hitungnya yaitu T sama dengan MD dibagi dengan akar jumlah S pangkat 2 D per N kurang 1. Untuk T hitungnya berdasarkan rumus di atas, maka kita dapatkan sama dengan nilai rata-ratanya dibagi dengan akar jumlah untuk XD pangkat 2 nya, lalu dibagi dengan buka kurung 20 dikali 20 kurang 1. 20 nya ini yaitu jumlah datanya, karena jumlah datanya yaitu 20. Lalu kita enterkan, kita mendapatkan hasil 3,059, dan untuk T tabelnya mendapatkan hasil 2,093. Dari mana kita mendapatkan 2,093, yaitu berdasarkan tabel T. Kita sudah tahu kalau jumlah datanya yaitu 20, dan kita menggunakan data ke-19 yaitu 20 kurang 1 yaitu 19, dan kita menggunakan 0,05 yaitu yang di 2,09. Jadi kita dapatkan di 2,093. Ini 2,093 di 2,093. Oke. Kriterianya yaitu terima H0 apabila T kecil dari T hitung, kecil dari T tabel. Terima H1 apabila T hitung besar dari T tabel. Berdasarkan data di atas, maka kita dapatkan hasilnya yaitu tolak H0 dan terima H1 di T hitung besar dari T tabel. Hitungnya kan 3,05 dan lebih besar dibandingkan 2,093. Selanjutnya kita akan menggunakan SPSS. Di sini sudah ada di SPSS-nya. Sebelumnya kita atur dulu di variable view-nya. Untuk name menggunakan data sebelum, type-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya bebas, tapi kali ini saya menggunakan data yaitu post test, values-nya 0, missing 0, kolomnya 8, line-nya right, user-nya scale, dan input-nya tetap. Selanjutnya yaitu data kedua, menggunakan nama sesudah, numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya saya menggunakan post. Selanjutnya values-nya 0, missing 0, kolom 8, right, line-nya right, user-nya scale, dan input. Setelah sudah diatur, maka dia akan tampil data sini. Selanjutnya kita akan mengisi data dari tabel tadi untuk nilai sebelum dan sesudah. Kita mengambil data yang sebelumnya yaitu ini, nilai sebelumnya kita kopikan, oke, kita masukkan ke sini. Oke, sudah. Selanjutnya data sesudahnya kita ambil yang Y, kita kopikan, oke, kita kopikan, kita pastekan. Oke. Selanjutnya kita klik analyze. Oke, analyze. Kita pilih dengan
compare means di paired sample t-test. Oh ya, sebelumnya kita pergi ke data dulu, uji tadi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan data analisis. Kita klik di sini data, lalu kita klik data analisis. Kita pilih t-test paired to sample for means. Kita oke kan? Oke. Untuk variabel 1 range dan variabel 2 range. Untuk variabel 1 range kita menggunakan data yang X, dan variabel 2 range itu kita menggunakan data yang Y. Oke. Kita masukkan data yang pertama dari yang ini, data yang X. Selanjutnya data yang variabel 2 range, yaitu kita masukkan data yang Y. Oke, setelah dimasukkan datanya, kita di sini aja ya, lihat di sini, samping sini aja, terus di bawah, di bawah saja, lalu kita oke kan. Oke, di sini kita dapatkan data t-stat yaitu 3,059, yaitu sama dengan nilai t hitungnya. Kan T sama dengan min hitung, jadi t-stat nya min 3,059. Jadi data yang digunakan sewaktu kita menggunakan manual, ini hitungan manual, dan menggunakan extra stat, yaitu hasilnya sama. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS. Di SPSS kita sudah masukkan data sebelumnya, lalu kita mengklik analyze, lalu kita klik paired sample test. Oke, kita masukkan data sebelumnya yang untuk pertama kali, selanjutnya data sesudahnya. Oke, optionnya tentukan aja di 65%, continue, dan oke. Oke, kita sudah mendapatkan hasilnya. Oke, setelah kita masukkan datanya di SPSS, selanjutnya kita akan mengklik analyze, lalu di compare means, di paired sample t-test. Oke, setelah kita masukkan data yang variabel satunya itu sebelum dan variabel 2 nya itu sesudah, lalu kita klik oke. Oke, di sini kita masuk ke bawah. Oke, tes. Oke, di data ini kita melihat di paired sample testnya itu untuk yang T. Kita bandingkan dengan data tadi, diuji data tadi, kita geser. Oke, untuk data T hitung yaitu 3,059. Nah, dan sama di T nya yaitu 3,060. Ini 3,059 digenapkan ke atas yaitu 3,060, dan sama dengan yang ada di SPSS, T sama dengan 3,060. Jadi data yang ada di Excel ini sama dengan yang ada di data analyze, yaitu yang ini, data yang di sini, dan juga sama di SPSS nya, yang di output SPSS nya, itu yang data yang di sini. Oke, baik, cukup sekian dari penjelasan berikut, semoga paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.